Yang kedua adalah menghormati ikatan perjanjian. Saudara boleh lihat, saya bacakan ayat 7 dan ayat 13. Pasal 12 ayat 7 dan ayat 13. Firman Tuhan katakan seperti ini. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Perhatikan lagi di ayat 13 katakan begini. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat, perhatikan, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir, saudara-saudaraku. Dengan kambing domba yang dikorbankan, maka tentu ada darah yang tercurah. Yang Allah ajarkan kepada umatnya bahwa darah dari kambing domba yang dikorbankan tersebut adalah tanda meterai perjanjian yang mengikat antara Allah dan umatnya. Saya mau katakan ini adalah tanda meterai yang mengikat, perjanjian yang mengikat antara Allah dan umatnya. Kalimat apabila aku melihat darah itu, saudara perhatikan kalimat ini. Apabila aku melihat darah itu. Kalimat ini luar biasa, saudara-saudara. Yang Allah lihat bukan siapa orangnya dari bangsa Mesir. Bukan melihat latar belakangnya seperti apa. Apakah dia seorang bangsawan? Apakah dia seorang pemimpin? Apakah dia seorang imam? Apakah dia seorang rakyat jelata? Bukan. Bukan juga dilihat dari hartanya, berapa kayanya dia, berapa hebatnya dia, dan lain-lain. Allah melihat tanda darah itu. Luar biasa. Allah melihat tanda darah itu. Dan dengan melihat tanda darah itu, Allah tidak akan melanggar perjanjian yang telah dibuat melalui darah yang di ambang pintu dan di tiang pintu. Allah melihat tanda itu, saudara-saudara. Maka Allah memerintahkan agar setiap ambang pintu rumah umatnya dilumuri dengan darah atau tanda darah, supaya ketika malaikat maut melintas, dia pass over, dia pesak, saudara-saudara, dia melintas, dia melewati rumah itu dan tidak mendatangkan malapetaka ke dalam rumah itu. Saya mau katakan sekali lagi, luar biasa. Apabila aku melihat tanda darah, apabila aku melihat tanda darah itu, dan setiap rumah yang tidak ada tanda darah, berarti rumah dan orang di dalamnya tidak memiliki ikatan perjanjian dengan Allah. Jadi dengan mengoleskan darah korban di ambang pintu rumah, dengan mengoleskan di tiang pintu rumah, maka tindakan tersebut adalah tindakan yang olehnya kita terpelihara. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah semua perintah Tuhan kita lakukan dengan jelas, kita mempersembahkan korban kita, kita menghormati ikatan perjanjian melalui tanda darah itu, maka ada hal yang luar biasa yang tertulis dalam kitab ini. Kalau kita memperhatikan seksama, ada perintah kunci yang Tuhan taruh di dalam peristiwa kematian anak sulung. Ada perintah kunci yang Tuhan taruh ketika mempersembahkan korban. Ada perintah kunci ketika Tuhan taruh mengajar kita untuk menghormati ikatan perjanjian melalui tanda darah itu. Apa itu? Perintah kunci yang membuat semua perintah-perintah lainnya akan berguna dan berdampak. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, ada satu perintah kunci yang menjadikan semua perintah mempersembahkan korban menjadi berguna. Tanda darah menjadi berguna. Apa itu, saudara-saudara? Perhatikan, saya bacakan di ayat yang ke-22. Firman Tuhan katakan seperti ini. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar. Perhatikan, ada satu perintah di situ, saudara. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya
Sekali lagi saya katakan, tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Saudara-saudara, kelihatannya sederhana. Ada lockdown 1 hari. Ada satu perintah tidak boleh keluar rumah 1 hari sampai pagi, maksud saya. Perintah ini bukan sekedar perintah biasa, tapi perintah yang diperintahkan oleh Tuhan. Perintah untuk tidak keluar dari rumah sampai pagi. Kelihatannya sederhana, tetapi melakukan perintah ini dibutuhkan ketaatan. Dibutuhkan ketaatan, saudara-saudara. Mengapa? Cuma 1 hari. Kadang-kala kita berpikir, mana mungkin bisa tertular. Masa cuma keluar di depan pintu saja, masa cuma keluar 1 langkah saja dari pintu bisa mati. Itu kira-kira pandangan saya, saudara-saudara, kalau ada pada zaman itu. Mungkin kita akan berpikir, masa sih cuma sekedar melintas lewat saja. Saya mau keluar rumah dulu sebentar saja, ya, sebentar saja. Masa melanggar? Luar biasa, saudara. Coba saudara bayangkan perintah ini, ya, sederhana. Masa sih cuma keluar pintu sedikit saja? Masa sih cuma melangkah keluar pintu rumah saja? Di depan pintu mungkin ngopi-ngopi, mungkin duduk-duduk, mungkin sekedar berhahaha di depan rumah. Masa sih saya harus kena dengan wabah penyakit atau kena dengan kematian, saudara-saudara? Maka saya katakan perintah ini sederhana. Coba saudara lihat baik-baik, perintah ini sangat sederhana. Jangan keluar pintu rumah, jangan keluar atau tidak keluar dari rumah. Kalau firman Tuhan katakan begini, saudara-saudara, kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya. Kamu tidak boleh keluar. Kenapa? Karena sudah ditaruh meterai perjanjian di sana melalui korban. Saudara, melalui korban. Sudah ditaruh di sana meterai perjanjian. Ada tanda darah yang membuat kita terpelihara. Ada korban yang di sana yang telah dikorbankan, kambing atau domba, dan darahnya diambil untuk dioleskan pada ambang pintu dan pintu, tiang pintu, saudara-saudara. Dan perintahnya sederhana. Tetapi saya mau katakan, saudara, ini membutuhkan ketaatan. Berapa banyak kita tidak taat, berapa banyak kita melanggar, saudara-saudaraku. Ketika mungkin kita dilarang keluar, kita jangan keluar, kita jangan mengadakan kumpulan yang lebih dari 10-20 orang dan lain sebagainya. Tetapi kita langgar, kita katakan, masa sih, mana mungkin, saudara-saudara. Kita membutuhkan ketaatan untuk dapat melakukan perintah ini. Jangan kamu keluar dari pintu rumahnya. Jangan kamu keluar, saudara-saudara. Saya mau katakan begini, saudara-saudara. Sekalipun mereka sudah memberikan korban berupa kambing domba dan menyapukan darahnya ke ambang pintu rumah, tetapi mereka melanggar perintah untuk tidak keluar, maka mereka akan mengalami kematian karena tulah yang Tuhan perintahkan tersebut. Kejam, kelihatan kejam. Dengar baik ini, saudara-saudara, dimanapun saudara berada, jemaat Tuhan GPD Hosana Tumalek, dengar ini. Sekalipun mereka sudah memberikan korban, membawa sesuatu mendekat kepada Tuhan sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan, sebagai bentuk persekutuan dengan Tuhan, mereka taruh darah di setiap ambang pintu, kepada setiap mungkin setiap pintu rumah orang-orang Israel, umatnya. Tetapi ketika mereka tidak taat, mereka melanggar semua itu, saya mau katakan, mereka juga sekalipun umat Tuhan akan mengalami kematian yang Tuhan perintahkan untuk bangsa Mesir. Perhatikan, kelihatan sederhana, saudara-saudaraku, tetapi membutuhkan ketaatan. Saudara-saudaraku, melanggar tetap melanggar, pelanggaran tetap pelanggaran. Saudara, kalau perhatikan, ya, di mana ada pelanggaran, maka di situ ada hukuman. Betul tidak, saudara-saudara?
Saya mau tanya sama saudara, di mana ada pelanggaran, di situ pasti ada hukuman. Coba saudara lihat ini, Bilangan pasal 14. Saya bacakan bagi saudara. Puji Tuhan. Bilangan pasal 14. Ayat yang ke-17. Bilangan pasal 14. Ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 19 saya bacakan begini saudara. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saya mau katakan pelanggaran tetap pelanggaran. Cuma melangkah satu langkah mungkin, cuma saudara melihat ke depan, mungkin menoleh kiri dan kanan, melihat situasi yang padat terjadi pada saat itu. Saudara mungkin sekedar untuk memperhatikan kondisi bagaimana keadaan pada saat itu, hanya keluar sebentar saja. Saya coba menggambarkan seperti ini saudara-saudara, ini pintu rumah, dan kemudian saya melangkah keluar kira-kira cuma 30 cm atau 50 cm. Saya mau katakan itu pelanggaran atau tidak? Jemaat Tuhan, itu pelanggaran atau tidak? Pelanggaran. Karena firman Tuhan kita katakan jangan keluar rumah. Hanya satu langkah Pak, masa pelanggaran? Pelanggaran. Kita sudah ada di luar rumah, saudara-saudara. Artinya orang itu tidak taat, bangsa itu tidak taat pada saat itu. Dan firman Tuhan katakan memang Tuhan itu panjang sabar, memang Tuhan itu maha pengasih, memang Tuhan itu mengampuni, penuh dengan belas kasihan. Tetapi firman Tuhan katakan tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Amin. Tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman, termasuk ketika kita telah melanggar umatnya. Kita telah menjadi umatnya, maksud saya. Termasuk ketika kita sudah menjadi orang percaya kepada Tuhan. Saudara mungkin membawa persembahan saudara, saudara mungkin membawa korban saudara, saudara mungkin membangun persekutuan dengan Tuhan, tetapi Anda melanggar firman Tuhan. Maka firman Tuhan katakan pelanggaran tetap pelanggaran. Allah memang mengampuni, tapi pelanggaran tetap ada hukumannya, saudara-saudara. Ini yang saya katakan perintah kunci. Ini yang saya katakan perintah kunci yang bisa membuat korban kita, yang bisa membuat tanda darah itu berguna dan berdampak dalam kehidupan saudara dan saya, terhadap kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Tapi tatkala mereka tidak taat, mereka melanggar. Masa dosa begini melanggar? Masa cuma kecil begini melanggar? Ini kan dosa kecil. Di mana ada Alkitab katakan dosa besar, dosa kecil? Saudara-saudara, masa sih bisa melanggar? Saudara, pelanggaran tetap pelanggaran dan ada hukumannya.